Langsung saja kita sambut moderator kita pada sore hari ini. Beliau adalah seorang ahli bedah saraf yang menekuni di bidang neuroonkologi. Beliau merupakan seorang staf pengajar Departemen Ilmu Bedah Saraf, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo Surabaya, Divisi Skull Base and Neuroonkologi, Fellowship di Skull Base di Osaka University, Jepang dengan predikat WFNS Grade A. Dr. Irwan Barlian, Imedul Haq, spesialis bedah saraf konsultan. Waktu dan tempat kami persilahkan, dokter. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di sini di acara webinar. Juga kepada seluruh panelis dan terutama para pembicara yang hari ini akan kita pelajari ilmunya. Ada Dr. Hadian Indarto Susilo dan juga ada Prof. Lumenta, ini jauh dari Jerman. Terima kasih Prof. Lumenta untuk waktunya. Dan juga ilmunya yang akan dibagikan kepada kita semua. Mungkin ini webinar yang kedua untuk divisi tumor. Kemarin kita sudah diskusi panjang lebar untuk kasus glioma. Nah, saat ini kita akan mendiskusikan kasus meningioma. Di situ nanti akan kita lihat apa perbedaan meningioma di Indonesia dan mungkin di negara maju seperti di Jerman yang mungkin ada sedikit perbedaan. Banyak sekali kontroversi yang akan muncul yang perlu kita diskusikan bersama tanpa kita sampai jam 5 mungkin kira-kira ya sebelum kita buka puasa nanti. Oke. Untuk mempersingkat waktu mungkin saya persilakan saya perkenalkan dulu pembicara pertama kita. Bisa dilihat screen-nya? Oke, saya perkenalkan untuk pembicara pertama adalah Dr. Hadian Indarto Susilo. Beliau adalah staf pengajar di Universitas Airlangga, Rumah Sakit Dr. Sutomo, alumni dari UNER juga. Dulu sempat fellowship di Jepang, di Osaka City University, di Australia juga, dan di Keio University Tokyo. Beliau aktif di braintumor.com. Jika aktif mengajar, banyak karya tulis juga dia sekarang banyak dikembangkan. Mungkin banyak sekali pengalaman yang sudah dialami oleh beliau ini, cukup pengalaman juga. Nanti kita lihat seperti apa. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Dr. Hadian Indarto Susilo untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Dr. Irwan. Selamat sore, rekan-rekan semuanya. Selamat sore, Profesor Lumenta, guru kami semua. Terima kasih, Prof. Kesediaannya bergabung bersama kami bagi ilmu. Di sini saya akan membawakan tentang penanganan terkini meningioma. Saya akan share screen. Oke. Jadi saya punya waktu sekitar 20 menit. Jadi mungkin nanti ada slide yang akan saya sampaikan dengan cepat. Tapi jangan khawatir, nanti peserta akan mendapatkan PPT dari presentasi ini. Jadi, outline dari apa yang saya sampaikan berisi tentang patofisiologi dan tumor genesis, prosedur diagnostik, bagaimana terapinya, dan beberapa contoh kasus sebagai bahan ilustrasi. Bagaimana patofisiologi dari meningioma? Meningioma adalah tumor ekstraaksial. Maksudnya apa tumor ekstraaksial? Tumor ekstraaksial berarti dia bukan besar dari otak, tapi besar dari luar otak. Tapi dia menekan. Kalau diilustrasikan bentuknya seperti ini. Dia berasal dari selaput otak, bukan dari jaringan otak, dan dia menekan jaringan otak. Jika kita lihat gambar sesungguhnya, gambarnya seperti ini. Dia berasal dari luar jaringan otak, dia menekan otak. Dan ini tumornya tumbuh pelan, sehingga seringkali pasien datang dengan keluhan yang berat, keluhan yang ringan, walaupun tumornya itu besar ukurannya. Bagaimana dia bisa tumbuh? Asalnya dari mana? Asalnya dari arachnoid capsule. Ya, ada arachnoid dari sini. Kalau kita lihat arachnoid yang kemudian mengalami mutasi sehingga dia tumbuh tidak terkendali. Awalnya seperti ini, dia ada arachnoid, kemudian dia slow growing, tumbuh membesar dengan disertai mutasi-mutasi yang terjadi. Karena dia tumbuhnya pelan, maka seringkali kalau kita evaluasi tumor meningioma yang mungkin ketemu tidak sengaja pada proses brain screening, 32% itu tidak tumbuh dalam observasi selama 3 tahun. Dan pasien-pasien datang dengan kondisi tumor besar seperti ini bisa kondisinya dengan keluhan yang minim.
Mengapa penting kita bicarakan meningioma? Karena meningioma adalah tumor terbanyak yang ditemukan untuk kasus besar, untuk tumor otak. Dia hampir mencapai 40% kasus adalah meningioma yang grade-nya 1 dan 2. Artinya ini bagian tumor yang jinak. Jinak ini penting karena berarti kita bisa melakukan terapi yang maksimal dengan hasil yang baik. Di mana saja meningioma itu bisa muncul? Meningioma bisa muncul di semua tempat yang ada arachnoid capsulnya atau ada meningennya. Paling banyak dia berada di daerah parasakital, valve, konveksitas 15%, olfactory groove, suprasellar, namun juga sphenoid wing, bisa juga muncul di skull base, daerah CP angle, petrous, foramen magnum. Sehingga meningioma seringkali dikelompokkan, diklasifikasikan berdasarkan lokasinya. Dan 78% itu terdiri dari kelompok ini. Parasakital, konveksitas, tuberculum sella, sphenoid ridge, olfactory groove, dan valve. Ini nanti kita akan bahas, kita berikan contohnya masing-masing. Meningioma terdiri dari 3 grade. Grade 1, grade 2, dan grade 3. Dengan mutasi yang berbeda-beda. Yang penting diketahui adalah grade 1 itu benign, grade 2 dan grade 3 itu tidak jinak. Untungnya sebagian besar meningioma adalah grade 1. Gejala tersering meningioma adalah nyeri kepala, kelemahan, atau perubahan mental status. Yang ini sering terlewatkan pada pemeriksaan sehari-hari. Perubahan mental tidak diduga ada sesuatu tumor di otaknya. Nyeri kepala sifatnya kronik progresif, tidak langsung hebat. Kemudian gejala-gejala bisa terkait dengan lokasi tumor secara spesifik, di mana lokasi tumornya akan mempengaruhi gejala spesifik. Misalnya, tumor dari olfactory groove, maka gangguannya anosmia. Daerah frontal atau olfactory bisa Foster Kennedy syndrome. Daerah suprasellar bisa gangguan papan pandang. Namun dia bisa juga menyebabkan hidrosefalus jika menekan aliran CSF-nya. Prosedur diagnosis untuk meningioma, kita bisa melakukan CT scan, MRI, atau angiografi. Saat ini sudah jarang dilakukan skala foto, kita bisa mudah menemukan CT scan di rumah sakit dan MRI. CT scan biasanya digunakan untuk evaluasi awal atau kondisi emergensi. Key point yang perlu diingat pada melihat CT scan, nanti saya tunjukkan gambar-gambar, dia adalah lesi yang homogen, sangat menyengat kontras dengan broad base di dasar dura. Dengan non-kontras itu hampir mirip-mirip dengan jaringan otak, dan ada dural tail. Kadang-kadang disertai dengan edema cerebri. Seperti contohnya ini, pada pemberian tanpa kontras, bisa sedikit diperlihat, kita bisa kelihatan, kalau dilihat dengan edema sekitarnya dia tampak lebih jelas. Peritoneal edema adalah bagian yang warnanya abu-abu ini. Ini tumornya, ini ada peritoneal edema. Namun kadang-kala tumor juga muncul gambarannya isodens, mirip dengan jaringan otak. Sehingga kadang ini terlewat. Ini isodens, ini isodens. Kita harus hati-hati, meningioma bisa terlewat pada CT scan tanpa kontras jika kita tidak dengan cermat melihatnya, karena dia bisa isodens, serupa dengan jaringan otak. Jika diberi kontras, maka dia sangat homogen, sangat menyengat kontras, broad base artinya dia melekat memiliki dasar yang lebar di dura mater. Ini salah satu gejala khas meningioma, dan ini ada tumoral edema. Meningioma juga sering mengalami kalsifikasi seperti ini, kalsifikasi atau terjadi hiperostosis, proses pada tulang. Dan jika kita ingin melihat kalsifikasi atau hiperostosis, maka penting menyetel CT scan jangan di brain window tapi di bone window. Kita bisa bandingkan potongan yang sama, pada bone window kita bisa melihat dengan lebih jelas gambaran hiperostosis pada tulangnya. MRI adalah gold standard. Jadi jika bisa dilakukan, bisa pilih CT scan atau MRI, kondisi pasien stabil, daripada diulang 2 kali, lebih baik langsung dilakukan MRI dengan kontras. Gambarannya pada T1 bisa tampak iso intens dan hipo intens pada T2, dan sebagian besar akan menyengat kontras. Homogen mirip pada gambaran CT scan. Kadang-kadang ada klasifikasi, ini bisa digunakan untuk prediksi apakah ada sinus yang terlibat dan ditemukan dural tail. Contoh dural tail akan tampak sangat cantik di MRI. Kita bisa melihat ini meningioma, melekat erat di base, dan ada bagian yang melekat. Meningioma lebar, broad base, dan ada dural tail. Ada dural tail, ini bisa tampak bagus sekali dengan MRI, tapi sulit kita lihat dengan jelas pada gambaran. Ini satu gambaran khas meningioma. Yang kedua adalah brain edema dan arachnoid gap. Ini dilihat pada gambaran T2.
kita bisa melihat karena dia ekstraaksial, maka ada gambaran arachnoid di sekitar tumor, arachnoid cleft. Dan kita juga bisa melihat ada gambaran flovoid pembuluh darah yang menunjukkan bahwa dia menekan pembuluh darah di kortikal. Ini gambaran MRI T2. T2 itu tanpa kontras. Jadi jika saudara mau screening, MRI T2 sudah cukup bisa mengidentifikasi apakah itu meningioma atau bukan. Pemeriksaan yang lebih canggih bisa juga kita lakukan angiografi, DSA, digital subtraction angiografi. Ada namanya mother-in-law sign yang muncul, nanti saya beri contohnya. Kenapa disebut mother-in-law? Ini job orang bule, comes early, datang awal, stay late, dia akan ada di sana terus, dan sangat dense. Ini angiografi bisa membantu menegakkan diagnosa dengan melihat tumor plusnya dan bisa juga untuk membantu pre-op embolisasi. Embolisasi adalah prosedur menutup pembuluh darah sebelum kita lakukan operasi sehingga proses perdarahannya bisa lebih berkurang. Ini contohnya, kita bisa lihat meningioma di parasakital, kita bisa lihat tumor plusnya. Mother-in-law-nya adalah dia comes early pada arterial phase, ini arteri kelihatan, dia sudah muncul, sangat dense, sangat menyengat warnanya. Kemudian dia akan stay late, akan tetap muncul walaupun sudah memasuki fase vena. Itu khas untuk meningioma. Terapinya, ini berdasarkan NCCN guideline tahun 2019, kita bisa melihat bahwa setelah terdiagnosis sebagai meningioma, mereka menggunakan MRI berdasarkan dural base mass, homogen, dural cleft, CSF cleft, maka kita tegakkan diagnosis meningioma, maka kita harus mempertimbangkan kemungkinan reseksi. Kapan kita reseksi? Kalau tumornya accessible, nomor 1 tentu. Tapi apakah bisa ditunggu? Bisa. Seperti saya sebutkan tadi di awal bahwa kalau tumornya kecil, kadang dia tidak tumbuh, maka kita bisa observe kalau tumornya kecil atau asimptomatis. Ya. Jika dia tidak bisa dioperasi, maka pilihannya dilakukan radioterapi. Pasca operasi, apa yang dilakukan? Apakah harus dioperasi? Apakah harus dilakukan radioterapi? Belum tentu. Jika grade 1, maka cukup dilakukan operasi, jika kita bisa total mengambilnya. Grade 2 dan grade 3, jika grade 2 bisa dilakukan komplit reseksi, dipertimbangkan radioterapinya, tapi grade 2 jika incomplete reseksi harus dilakukan radioterapi. Grade 3 harus dilakukan radioterapi. Bagaimana follow-up-nya? Follow-up-nya pada WHO grade 1 dan 2, atau yang tidak direseksi dengan total, dilakukan MRI awalnya 3 bulan, jika aman 6 bulan, kemudian 12 bulan. 5 tahun pertama bisa dilakukan MRI setiap 6 atau 12 bulan, kemudian dilakukan setiap 1-3 tahun sekali, tergantung progresivitas klinisnya. Jika ditemukan perkembangan atau progresif, perhatikan apakah bisa dioperasi. Jika dioperasi, pertimbangan operasi. Surgery is accessible. Dilakukan MRI kemudian untuk melihat apakah perlu radiasi atau tidak. Jika tidak bisa dioperasi, dilakukan radioterapi. Jika tidak bisa keduanya, pilihannya kemoterapi. Atau tidak ada keluhan klinis, bisa kita lakukan observasi. Jadi pembedahan sebenarnya adalah suatu pilihan utama untuk meningioma yang menimbulkan gejala. Dia satu-satunya yang definitif, bisa langsung membuang tumornya. Kemudian, jika kita bisa mengambil lebih tuntas, maka semakin kecil kemungkinan untuk kambuh. Tentu ini sangat penting untuk menimbang bagaimana ukuran, ekstensi, dan apakah ada tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Penting juga dilihat kadang-kadang meningioma menimbulkan penonjolan tulang, maka dari segi kosmetik pun bisa jadi pertimbangan untuk melakukan reseksi. Tujuan reseksi adalah complete removal tumor, dura sampai tulang abnormal. Jadi kita bagi berdasarkan grade Simpson, kapan kita bisa mengambil, apakah kita bisa mengambil secara tuntas, namanya Clinton classification. Ada grade 1, 2, 3, 4, 5. Dilihat apakah bisa mengambil seluruh tumornya, apakah diambil duranya, apakah tulangnya juga diambil. Jika kita bisa mengambil ketiganya, komplit tumornya diambil, duranya dibuang, tulangnya dibuang, itu namanya Simpson grade 1. Jika kita bisa mengambil tumornya tapi duranya tidak bisa dibuang, hanya diokoagulasi, itu Simpson grade 2.
bisa diambil tumornya, duranya ditinggal, Simpson grade 3. Eksisi hanya sebagian, Simpson grade 4, atau hanya sekedar biopsi, Simpson grade 5. Ini deskripsinya. Kenapa itu penting? Kalau kita melihat ini angka kekambuhan secara umum 1 sampai grade 4 menurut Simpson, kita lihat bahwa pada kasus yang bisa dilakukan Simpson grade 1 yang warna hitam ini, maka angka recurrent-nya sangat kecil dibandingkan jika kita melakukan Simpson grade 2, Simpson grade 3, atau Simpson grade 4. Jadi penting melakukan operasi eksisi maksimal mungkin untuk mengurangi risiko recurrent tumor. Jadi, ini juga penting berpengaruh terhadap terapi lanjutannya. Pada WHO grade 1, kalau dilakukan Simpson grade 1, grade 3, kita bisa lakukan observasi saja. Tapi jika dia sisanya banyak, maka pertimbangkan radiosurgery. Simpson grade 2, WHO grade 2, walaupun Simpson grade 1 maupun sampai 3, tetap kemungkinan radioterapi. Grade 4 dan 5 perlu radioterapi. Simpson grade 3, WHO grade 3, berapapun Simpson grade-nya perlu radioterapi. Jadi sifat selnya sangat mempengaruhi apakah kita perlu radioterapi atau tidak. Pada saat kita bicara tentang terapi tumor otak berupa pembedahan, maka reaksi orang pasti begini. Mereka takut, cemas. Pertanyaan adalah, apakah operasi itu aman? Kalau kita ilustrasikan, zaman dulu orang pergi kemana-mana naik balon udara. Kemudian muncullah pesawat terbang, zaman kuno seperti ini, sampai yang sekarang seperti ini. Kita bisa duduk nyaman, ada di dalam sini, makan, nonton TV. Pertanyaannya, kalau disuruh pilih, kita pilih mana? Pilih naik pesawat yang ini, yang bawah, atau naik yang atas? Tentu kita pilih naik yang atas. Tapi kita lupa bahwa pesawat ini risikonya besar mana. Ini hanya berapa meter dari tanah, kecepatannya tidak terlalu kencang. Ini bisa 10 km dari permukaan bumi, kecepatannya bisa lebih dari 900 km per jam, tabung bertekanan, risikonya besar. Tapi dengan didukung teknologi yang baik, maka dan staf yang baik, kru yang baik, maka prosedur yang berbahaya seperti ini bisa berjalan dengan lancar dan nyaman. Jadi operasi tumor otak penting prinsipnya adalah menjaga supaya otak pasien tetap aman. Bagaimana kita mengerjakan hal tersebut? Tentu pertama, standar operasi harus menggunakan mikroskop. Mikroskop untuk membedakan mana jaringan normal, ini jaringan saraf mata, ini arteri karotis, dan ini tumornya. Dan ini tidak mungkin terlihat kalau kita tidak menggunakan mikroskop. Yang kedua, salah satunya yang bisa membantu adalah namanya Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator. Dan dengan lubang yang kecil, kita bisa mengambil tumor yang besar, dengan teknik khusus dia bisa menyedot dan menghancurkan tumor. Kemudian kita bisa juga kombinasikan dengan intraoperatif monitoring untuk memonitor. Jika mikroskop digunakan untuk melihat tumor secara mikroskopik, intraoperatif monitoring adalah alat yang membantu kita menilai fungsi saraf-saraf itu secara real time. Saya akan berikan beberapa contoh, waktu saya tinggal 7 menit. Saya ambil beberapa contoh berdasarkan kasus yang terbanyak. Ini adalah parasagital meningioma. Parasagital itu susah, kenapa? Karena dia nempel di sinus seperti ini. Ini sinus sagittalis superior, bisa hanya nempel, masuk sekali, masuk banget, atau menginvasi seluruhnya. Ini contoh gambarnya, parasagital meningioma, dia menempel di sinus. Tapi dengan teknik yang baik, kita bisa total eksisi. Ini contoh lagi, parasagital meningioma. Ini contoh operasinya. Jadi kita buka di garis tengah, kraniotomi, kemudian kita buka dura, kemudian itu jaringan tumor yang mulai tampak, disedot dengan menggunakan jusa, dikoagulasi, kita ambil tumornya piecemeal, jadi sedapat mungkin kita tidak mengekspos jaringan otaknya, kita langsung ekspos jaringan tumornya, kita koagulasi dasar tumor untuk mengurangi feeder sehingga tidak terjadi perdarahan. Jangan cepatkan. Itu valve, ini valve, kita bisa melepaskan tumor dari valve-nya, kemudian kita lepaskan tumor dari jaringan otak, ini jaringan otak masih terlindung oleh dramater, piecemeal, kita ambil tumornya piece by piece, kita pisahkan dari korteks normal, pelan-pelan, ya ini kemudian setelah terlepas, tumornya bisa terangkat, seperti itu.
Ini jaringan otaknya untuk ini, kemudian sisa tumor di depan kita koagulasi, dan dura yang tempat melekat tumor kita buang. Oke. Ini foto post op sih. Konveksitas, contohnya ini konveksitas meningioma, ini lebih simpel karena letaknya di permukaan. Ini contohnya, ini konveksitas meningioma. Kita harus buka lebar karena dia melebat luas di permukaan. Ini dibuka, tulang dibuka, kemudian dura mater dibuka. Kemudian kita pisahkan perlahan-lahan. Ini operasi menggunakan mikroskop. Jadi supaya kita bisa benar-benar membedakan mana jaringan tumor, mana jaringan otak normal, penting menggunakan mikroskop. Ini kita pisahkan arachnoid. Arachnoid adalah selaput tipis pembungkus otak. Nah, itu adalah batas kita antara tumor dengan jaringan otak normal. Itu arachnoid, kita pisahkan arachnoidnya. Kita potong pelan-pelan. Nah, kita mencari batas arachnoidnya. Bulking tumor, dibuang dalam tumornya supaya kita punya space untuk melakukan diseksi arachnoid. Itu, kemudian tis pelan-pelan, nah tumor bisa kita angkat secara total. Ini hasil akhir. Oke. Kemudian tumor berikutnya adalah tuberculum sella meningioma. Gejala umumnya visual loss progresif, bisa asimetri. Mengapa? Karena tumor tumbuh di daerah sini. Ini optic nerve kiri kanan, tumornya tumbuh di sini. Bisa kecil, lebih besar, sampai menginvasi pembuluh darah dan optic nerve. Ini pembuluh darah bisa hanya tertempel, bisa meliputi sebagian atau menutup seluruh pembuluh darah ICE. Ini ilustrasi yang lain. Ini yang hanya di depan sampai mendorong ke atas sampai menginvasi pembuluh darah. Ini contoh kasusnya, modelnya seperti ini ilustrasinya seperti ini. Jadi dia menekan stak, menekan saraf optikus, mendorong chiasma ke atas, dan kita harus hati-hati terhadap struktur arteri-arteri komunikan. Ini pre-op, ini post-op. Ini contohnya, ini tumor tidak terlalu besar. Tuberculum sella meningioma, posisi kita keyhole surgery, eyebrow incision, jadi minimal invasif. Di alis incisinya, ini kita lakukan bor kecil, hanya sekitar 4 cm, ini dengan penggunaan mikroskop. Dengan mikroskop kita bisa melihat ke dalam, kita buka dura mater. Ini kita masuk ke dalam, kita mengidentifikasi optic nerve, kita kompresi cisterna. Kelihatan ini olfactory nerve, kita observasi. Masuk ke dalam lagi, nah ini sekarang tampak tumornya. Tampak tumornya. Dilepaskan dari base tumor di dasar. Eksisi piecemeal. Kita berdasarkan batas arachnoidnya, ini tumor, dan ini nervus opticus. Nah, tidak mungkin kita bisa melihat ini tanpa menggunakan mikroskop. Kita bisa keluar ambil tumornya, ini hasil akhirnya, tidak minimal jaringan otak yang terluka. Ini dan isinya ditutup kembali, tulangnya dikembalikan, kosmetik tidak ada perbedaan. Foto post-op-nya. Oke. Kemudian sphenoid wing meningioma. Sphenoid wing adalah muncul di os sphenoid, jadi muncul di sebelah sini. Bisa kecil, bisa besar, bisa medial, bisa lateral. Tapi dia muncul menekan optic nerve terutama. Gejalanya paling sering adalah nyeri kepala, bisa kejang, dan gangguan mental.
Kenapa? Karena dia bisa menekan ke atas, menekan saraf mata, dan mengiritasi jaringan korteks sehingga timbul kejang. Dia bisa menginvolve saraf nomor 3, ini ICA, bisa terkena juga, menekan saraf nomor 2, menekan masuk ke dalam sinus cavernosus. Jadi ini kasus yang cukup sulit. Oke. Ini kita bisa menggunakan CT scan MRI untuk melihat tumor dan menggunakan CT angiografi, melakukan rekonstruksi seperti ini. Mana daerah tumor, mana pembuluh darah yang terlihat, sehingga kita bisa mengantisipasi pada saat operasi approach mana yang dipilih supaya operasi bisa lebih aman. Ini contohnya spinal meningioma, sudah pernah dioperasi di tempat lain, tapi sayangnya tidak bisa tuntas, datang ke rumah sakit kami. Ini contoh lain. Jadi posisinya lokasi tumor diperkirakan di sini, kita lakukan craniotomy. Penting untuk melakukan teknik skalpis dengan membuang tulang skalpis untuk punya akses ke tumornya, sehingga kita tidak meretraksi otak terlalu banyak. Jadi kita lebih baik mengorbankan tulang di bawah daripada kita meretraksi otak. Dengan drill khusus, kemudian kita masuk ke dalam, mencari base tumor, kemudian kita buka dura. Nah, itu mulai tampak tumornya. Ini tumornya, kita lepaskan dari korteks, arachnoidnya diidentifikasi pelan-pelan. Kemudian ismil kita kurangi tumor, nah ini kita identifikasi batas arachnoid yang percepat. Ini diambil pelan-pelan tumornya, ismil, lapis demi lapis, nah tumornya ukurannya sangat besar, sampai ke bagian yang terakhir yang melekat. Ini sudah terakhir seperti ini. Ini harapan. Dura yang melekat dibuang, kemudian kita rekonstruksi dengan fascia. Tutup seperti ini foto post-op. Kondisi pasien post-op bisa langsung bangun dengan baik, harapan kita pasien-pasien bisa seperti ini. Kemudian olfactory groove meningioma juga tumbuh pelan biasanya. Ini menekan frontal lobe, sehingga gejala yang muncul adalah gangguan kepribadian atau gejala psikiatrik, dan ini sering terlewat. Datang ke dokter jiwa, diberi obat, tapi tidak di MRI, sehingga datang dengan kondisi tumor yang sangat besar. Muncul Foster-Kennedy syndrome, dan gejala neurologik biasanya muncul belakangan. Dia tidak ada epiparesis atau keluhan yang lain. Ini contoh kasusnya, olfactory groove meningioma. Kita bisa total eksisi, terus total removal. Tapi kadang-kala pasien datang dengan tumor sebesar ini, besar sekali dalam kondisi emergensi. Pada kasus seperti ini, kita ada satu publikasi paper juga, kita lakukan 2 tahap. Pertama, kita buka aja tulangnya untuk menurunkan TIK, karena setting di UGD tidak memungkinkan operasi mikro. Setelah itu, kita kedua, untuk operasi elektif, nah, tumor yang datang ke rumah sakit umumnya besar-besar, dan karena mereka terlambat menyadari gejala. Maka penting bagi teman-teman dokter umum untuk bisa mendeteksi gejala awal dan melakukan pemeriksaan rutin. Kita lakukan angiografi, kelihatan tumor seperti ini, cara insisi, kita buka tulangnya, buka dura, yang cepat, kita potong sinus sagittalis superiornya, kita identifikasi base tumor, kita detachment. Jika beruntung, konsistensi tumor lunak, nggak bisa disedot. Jika keras, kita gunakan SUSA. Kita detachment dari base-nya, kemudian buang bismil. Ini saya percepat. Nah, ini kita menggunakan surgical aspirator. Maaf, saya ulangi sedikit supaya kelihatan alatnya. Ini melekat dengan pembuluh darah, kita berusaha bebaskan, ini sudah terakhir. Dura yang melekat, ini ada yang bisa dibuang, ada yang tidak bisa dibuang, simsel kedua kita koagulasi. Ini foto posko.
kondisi pasien setelah operasi. Oke. Olfactory growth ini gejala-gejalanya, cara membedakannya olfactory growth dengan tuberculum sella. Ini valve meningioma. Contoh kasusnya seperti ini. Kita lakukan angiografi, kita bisa lihat ada tumor blast di daerah valve-nya. Pasien posisi tengkurap. Kita buka dura. Penting mengidentifikasi base tumor, dan itu pertama kali yang dilepas supaya tidak terjadi perdarahan. Setelah dilepas, kemudian kita piecemeal, kita buang tumornya, kemudian kita identifikasi batas arachnoid. Ini menentukan batas arachnoidnya. Ini tumornya dibakar, kita bebaskan perlahan-lahan dari perlekatan. Oke. Jadi kemudian anterior clinoid meningioma, anterior clinoid ada di mana? Di daerah clinoid anterior. 6,5% dari meningioma dan 20% dari anterior fossa meningioma. Daerah seperti ini ada yang klasifikasikan berdasarkan ukurannya. Kurang dari 2 cm, 2 sampai 4 dan lebih dari 4 cm. Gejalanya adalah gangguan penglihatan, ipsilateral nasal hymenopsia dan Foster Canitis syndrome. Kenapa terjadi penglihatan? Karena dia menekan daerah optic nerve jika terjadi clinoid meningioma. Ini yang ukuran cukup besar. Kita bisa cross total removal. Ini contoh videonya. Meningioma, posisi pasien. Ini Ozzy approach, kita buka tulangnya seperti ini. Coba. Jadi, skalpis sangat penting untuk mengambil tumor. Itu kita identifikasi tumor. Kita buang duranya. Tumornya diambil, piecemeal. Kita sedapat mungkin tidak meretraksi otak. Itu yang membuat pasien-pasien bisa post-op, bisa kondisinya bisa segera pulih karena kita tidak melakukan manipulasi terlalu banyak dan berpisah dengan otak. Jadi retraksi perlunya, yang penting kita punya space untuk mengakses tumor, dan base tumor yang paling penting. Ini kita arachnoidnya kita pisahkan. Itu internal carotis artery, carotis interna. Arachnoid plane sangat penting, jangan keburu-buru dibakar. Saya zaman dulu diajarinya langsung dibakar. Nah, ini nervus opticus kelihatan, penting menjaga arachnoid itu supaya tetap utuh. Ini medial cerebral artery, MCA. Jika kita mempertahankan batas arachnoid, maka itu bisa membantu kita memisahkan tumor dengan pembuluh darah penting. Ini hasil akhirnya. Ini konstruksi hidrometer. Foto posnya. Oke. Teknik sheet rasanya dalam waktu. Ini sekarang radioterapi. Kapan kita lakukan radioterapi? Radioterapi efektif untuk mengontrol pertumbuhan tumor, terutama jika tumor yang tidak bisa kita habiskan, kemudian tempatnya tidak bisa diakses, inoperable, atau dia grade 2 dan grade 3. Oke. Berikan radioterapi, tidak, terutama non-surgical kandidat, deep sheet, recurrent, atau jenisnya yang grade 2 atau grade 3. Jadi konklusinya, meningioma adalah slow growing, extra-axial lesion, biasanya jinak. Maka penting kita memberikan terapi yang adekuat karena memiliki prognosis yang baik. Kita bisa menggunakan MRI atau CT scan untuk mendiagnosenya. Paling ideal dilakukan MRI.
Yang penting bahwa 32% meningioma itu tidak tumbuh dalam follow up. Jadi kalau ada yang kecil asimptomatis bisa di follow up. Surgical indication-nya jika dia terbukti tumbuh atau ada gejala yang cocok dengan kondisi klinisnya dan tidak terkontrol dengan obat atau ditemukan edema di sekitarnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya Dr. Hardian, cukup menarik, banyak kasus-kasus yang disajikan. Mungkin banyak juga yang perlu didiskusikan. Saat ini kita ada banyak panelis, ada Dr. Kamil dari Jepang, Dr. Roland dari Bandung, Prof. Lumenta dari Jerman, dan banyak juga panelis yang lain, ada Prof. Hafid, ada Dr. Arifin, dan yang lain, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mungkin bisa kita mulai untuk diskusi saat ini. Saya mulai dengan pertanyaan dari audiens dulu. Ini ada beberapa pertanyaan, saat ini ada 25 pertanyaan. Mungkin yang karena ini audiens saat ini sudah 969 peserta, cukup banyak. Mungkin saya satu pertanyaan yang pertama, ini dari Dr. Satrio, mengenai apakah pasien meningioma ini dapat datang dengan kondisi akut? Apakah ada tanda-tanda TIK akut pada pasien ini? Kapan dia datang? Dan bagaimana tata laksananya? Ini mungkin agak berbeda, karena di Surabaya atau di Indonesia banyak sekali kasus meningioma itu datang ke IGD seperti kasus yang tadi disajikan. Mungkin situasinya agak berbeda dengan di negara maju seperti di Jerman atau di Jepang. Mungkin nanti juga Prof. Lumenta, Dr. Roland, Dr. Kamil bisa membantu juga mengenai diskusi. Terima kasih, silakan Dr. Hardian. Ya, apakah pasien bisa datang dengan kondisi akut? Jawabnya bisa. Kapan? Pertama, kalau kita ingat pelajaran prinsip tekanan intrakranial di kepala dan konsep Monro Kelly. Konsep Monro Kelly itu adalah menunjukkan bahwa kepala otak kita itu punya kemampuan adaptasi untuk jika ada suatu massa. Sampai di suatu titik dekompensasi, di mana penambahan massa sedikit saja, maka tekanannya langsung meningkat, tekanan intrakranialnya meningkat. Meningioma memang slow growing, tapi kemampuan otak mengadaptasinya juga bisa mencapai batas maksimalnya. Sehingga jika sudah mencapai batas maksimal kompensasinya, maka peningkatan volume sedikit saja akan menyebabkan tekanan intrakranial meningkat dan kondisi kesadaran menurun. Apa kondisi akut yang bisa membuat meningkat seperti itu? Misalnya jika ada perdarahan intratumoral, atau ada kondisi edema cerebri yang meningkat, atau misalnya dia kejang, post-ictal, hingga kondisinya bisa menurun. Tata laksananya bagaimana? Tata laksananya tentu nomor satu tata laksana ABC. Jadi penurunan kesadaran tetap ABC, RW, breathing, circulation distabilkan dulu. Kemudian kedua kita masuk ke tata laksana TIK, tata laksana tekanan intrakranial. Pertama, head up 30 derajat. Jika kita yakin dia meningioma dan ada edema, kita bisa mulai pemberian steroid, dexamethasone loading dose, 2 ampul, kemudian dilakukan dengan 4 kali 1 ampul. Kemudian segera dilakukan prosedur diagnostik untuk memastikan penyebabnya kenapa. Tapi jangan lupa tadi ABC tetap nomor 1. Kalau RW-nya bagus, breathing-nya bagus, maka karbon dioksida darahnya baik, maka otaknya itu juga tidak akan terlalu bengkak. Yang kedua, harus dicari sebab-sebab lain. Apakah memang betul dari situ penyebabnya? Jangan kadang-kadang kita lupa, mungkin dia ada hiperglikemi, gangguan elektrolit, segala faktor ekstrakranial harus dipastikan. Mungkin itu ada tambahan dari panelis lain. Mungkin saya minta pendapat dari Prof. Lumenta, mungkin Prof. Karena ini kebetulan audiens 900 lebih dan sebagian besar mungkin GP ya, banyak ya pesertanya. Prof. Lumenta, kalau di Jerman sendiri kasus-kasus meningioma itu apakah sering datang ke emergency room atau datang dengan tanda-tanda TIK yang tinggi? Nah, mohon penjelasannya, Prof. Silakan, Prof. Bisa dengar saya? Ya, bisa, Prof. Silakan, Prof. Bisa dengar. Ya, untuk datang ke emergency department-nya itu jarang sekali. Seperti Dr. Hadian juga sudah bilang, kalau datangnya itu biasanya mereka mempunyai epilepsi. Bisa ngerti bagus atau tidak suaranya? Bagus, Prof. Bagus, Prof. Silakan, Prof. Jelas. Jelas, Prof. Ya, bisa epilepsi atau mereka datang
karena mereka ada hemiparesis, mereka pikir itu ada stroke, bawa ke stroke unit, dan melihatkannya di CT scan atau di MRI itu ada meningioma, tetapi jarang sekali, jarang. Biasanya mereka datang ke poliklinik ke tempat kita untuk elective surgery, jarang sekali. Oke, memang jarang di Jerman berarti, Prof. Ya. Mungkin di Jepang gimana, Kamil? Dokter Kamil ini, kalau lihat meningioma sering datang ke emergency room atau TIK-nya tinggi? Hampir nggak pernah dokter di emergency. Jadi ya semua banyak kasusnya nggak sedikit, banyak sesuai sama prevalensinya banyak, tapi ya semua elektif. Jadi dari outward, dari polikliniknya. Jadi tidak dari emergency. Saya nggak pernah lihat selama di sini. Oke. Ini kebetulan kita juga sudah mengumpulkan kasusnya, lagi kita buatkan tulisannya untuk ini. Kebetulan kemarin disubmit tapi masih belum diterima. Mungkin dari Bandung, Dokter Roland. Nah, itu sama enggak situasinya dengan di Surabaya? Misalnya pasien-pasien itu datang dengan tumor yang cukup besar, datang ke emergency room, ya jadi nyempit-nyempitkan kasus untuk trauma, digeser oleh kasus tumor, apa bisa gitu? Ya, makasih moderator Dokter Iwan. Mungkin ini 2 lawan 2 ya. Kalau Profesor di Jerman sama Dokter Kamil di Jepang mungkin ya sudah lebih maju baik dari teknologi, peradaban dan kesadaran masyarakatnya. Kalau Bandung kayaknya hampir masih satu wilayah dengan Surabaya, Indonesia. Jadi kesadaran akan apa ya, memeriksakan diri gitu pada masyarakat itu masih terlalu rendah, bahkan ya beberapa masyarakat mungkin tidak terlalu sakit pun tidak datang gitu ke rumah sakit ya, sehingga banyak sekali, juga banyak sekali, tapi beberapa memang ada yang datang ke UGD itu, tapi biasanya memang hampir sama dengan Dokter Hadian tadi, dengan kasus tumor yang sangat besar, atau biasanya itu epilepsi juga, kadang-kadang kejang, yang paling sering sih penurunan kesadaran, dengan tumor yang sangat besar. Kemudian mungkin kasusnya ada juga beberapa sedikit, tapi ada yang menarik tuh biasanya dengan ibu hamil tuh. Ya, ibu hamil habis melahirkan, ibu hamil melahirkan tidak bangun lagi, ternyata di CT scan, konsultan neurologi, ternyata memang ada meningioma gitu, memang dia diperberat oleh mungkin ada hipertensi dan lain-lain ya, sehingga baru ketahuan ada, ya mungkin ya ada tidak banyak sekali, tapi ya cukup angkanya juga lumayan ada lah, Dokter Irwan. Ya. Berarti hampir sama ya Bandung dengan mungkin situasi Indonesia ini hampir-hampir sama karena kita di pusat-pusat rujukan ya. Mungkin dari Dokter Johan ini, Dokter Johan ini ahli neurologi. Dokter Johan apa bisa dengar? Halo? Iya, Dokter. Dokter Johan, ini kira-kira kan sebagian besar kan pasien itu datang ke neurolog, mungkin datang dengan nyeri kepala dan lain-lain. Ini kok pengalaman kami itu kok banyak sekali pasien itu datang ke emergency room, yang biasanya di negara maju itu hampir-hampir tidak pernah pasien itu datang ke emergency room. Bagaimana menurut Dr. Johan itu? Ya, menurut saya sih biasanya kalau pasien datang ke emergency room tentunya dia tidak hanya sakit kepala, Dokter Ibi. Jadi mungkin dia biasanya datang dengan defisit neurologis tentunya. Jadi kalau pasien itu well educated ya, mungkin saja dia nggak datang ke emergency room sebelumnya, tetapi dengan keluhan sakit kepala pastinya dia akan datang ke poliklinis, ke poli. Jadi biasanya sih memang kalau pasien datang ke emergency room biasanya memang ada sesuatu yang kejadiannya mungkin tidak seperti biasanya, mungkin penambahan defisit neurologis, hemiparesis dan sebagainya, plus ada riwayat sakit kepala sebelumnya. Seperti itu. Ya memang kasus-kasusnya cukup besar mungkin ya, karena terlambat sehingga datang ke emergency room. Ini memang kita saat ini sudah ada guideline-nya dibuat oleh kita. Mungkin nanti kalau sudah keluar diterima oleh jurnal nanti kita edarkan. Saya boleh kasihkan komentar lagi? Silakan, Bro. Nah, itu mungkin bedanya dari Jepang, Jerman dengan Indonesia itu karena sistem asuransinya. Oh, iya. Di Jerman ini
semestinya seluruh orang itu ada asuransinya dari negara. Jadi kalau mereka hanya sakit kepala sedikit saja, mereka pergi ke GP atau pergi ke neurologis, lalu mereka periksa, mungkin ada sedikit tanda-tanda hemiparesis atau melihatnya nggak begitu bagus, etc. Lalu mereka membuatkan MRI-nya. Jadi diagnostiknya itu lebih cepat, jadi lebih tahu sebelumnya. Itu mungkin salah satu faktornya kenapa di Indonesia nggak begitu begitu banyak pasien-pasien yang untuk elective surgery. Oke, terima kasih Prof. Memang saat ini kita sudah ada sistem asuransi BPJS ya. Saya boleh nambahin Ya, dikit? silakan Dr. Kamil. Oh ya, mungkin saya mau nambahin juga selain sistem, saya setuju banget sama Prof. Lumenta. Ada sesuatu lain yang jadi ini ya penyebabnya. Misalnya bottleneck dari jumlah pasien dengan jumlah fasilitas medis di Indonesia yang ada fasilitas bedah sarafnya seperti itu. Jadi dengan misalnya di Rumah Sakit Sutomo antrian operasi meningioma sampai ratusan kan dokter ya. Itu masih sampai seperti itu. Jadi kalau dihabisin pun bisa kalau setiap hari operasi pun bisa 1-2 tahun sendiri gitu. Kalau tiap hari operasi meningioma. Jadi mungkin bottleneck-nya ini ada disparitas dari fasilitas dari daerah sama pusat, sumber daya manusia dari bedah sarafnya sendiri yang di Indonesia mungkin sekarang 350-an ya dokter ya. Ya. Itu beda banget dari proporsinya di Jerman, di Jepang, dan negara maju lain gitu. Lalu yang nggak kalah penting ini ya dokter, apa namanya, stigma dari masyarakat sendiri ya dok. Istilahnya operasi itu kan operasi kepala itu kan hal yang menakutkan mungkin. Saya nggak tahu. Menurut dokter gimana? Ya, memang saat ini masih ini ya, Dokter Hadian mungkin Ya, bisa betul. bantu nih jawabannya Dokter Kamil nih. Ya tadi saya singgung di slide tadi bahwa orang kalau dibilang operasi itu pasti takut kan, karena mereka berdasarkan itu rasa takut itu muncul juga karena pengalaman orang dulu mungkin kalau dioperasi dibuka kepalanya hasilnya nggak bagus. Ya. Terus sekali lagi saya tunjukkan ilustrasi bahwa orang naik pesawat, mereka nggak nyadar bahwa naik pesawat itu suatu prosedur yang sangat beresiko, berada dalam suatu tabung bertekanan dalam kondisi yang ekstrim, kurang lebih 10 km dari permukaan bumi, jadi mereka bisa nyaman di dalam situ. Kenapa? Kuncinya ada dua, SDM dan teknologi. Kalau kita bisa mengejar teknologi yang ada sekarang, kita belajar dari Prof. Lumenta, dari orang pakar-pakar, maka kita bisa membuat operasi yang dulu horor memang itu bisa prosedur aman. Dan itu yang perlu, kepercayaan itu yang perlu ditumbuhkan ke masyarakat. Oke. Ya, betul. Kebetulan di sini ada Prof. Hafid. Mungkin ada Prof. Hafid. Bisa dengar saya, Prof? Prof. Hafid? Oke, mungkin sedang tidak. Oke, ini banyak pertanyaan. Sebetulnya ada 38 pertanyaan. Tidak mungkin saya jawab satu-satu ini. Waktunya tidak cukup. Tapi secara umum kita bisa bagi dua tadi. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaan mengenai kontroversi. Termasuk adalah yang tadi juga sudah dijelaskan sebetulnya mengenai radioterapi, termasuk gamma knife. Itu bagaimana efektivitasnya, kapan perlu dilakukan, untuk grade meningioma grade berapa, grade 1 atau grade 2, dan untuk follow up-nya seperti apa. Ya, mungkin nanti semua panelis bisa membantu menjawab ini, karena ini cukup banyak juga yang dipertanyakan oleh pasien dan juga oleh sejawat dari GP atau juga oleh neurologis. Silakan Dr. Hadian mungkin bisa bantu. Ya, radioterapi memang adalah salah satu modalitas untuk meningioma. Bahkan ada yang paper yang membandingkan misalnya parasagital meningioma ukuran kecil, apakah dilakukan radioterapi dulu. Dan radioterapinya bukan radioterapi biasa, tapi stereotactic radiosurgery, supaya meminimalisir efek samping terhadap otak sekitarnya. Salah satu teknik stereotactic radiosurgery adalah gamma knife. Ada juga yang lain, misalnya pakai cyberknife atau lain-lain, tapi yang populer dikenal adalah gamma knife. Tapi intinya adalah stereotactic radiosurgery. Ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Dia efektif untuk tumor ukuran kecil, kurang dari 3 cm. Dan
tidak ada syarat kedua dibilang tidak ada edema yang signifikan. Karena jika ada edema yang signifikan, beberapa literatur mengatakan pemberian radioterapi itu akan meningkatkan edema, proses edema, dan efek masanya akan meningkat. Jadi mungkin di luar negeri kasus-kasus meningioma, benign tumor yang ditemukan dengan ukuran kecil dan kurang dari 1 cm, maka first line treatment-nya mungkin bisa dilakukan gamma knife. Di Indonesia, gamma knife sudah ada di 2 tempat, di RSCM dan di Jakarta ada 2 tempat. Sayangnya tumor-tumor yang datang itu seringkali ukuran udah gede-gede. Dan kalau sudah tumor terlalu besar, lebih dari 3 cm, maka tidak disarankan untuk gamma. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kapan radioterapi dikerjakan jika tumor itu grade 2 atau grade 3. Bisa saya sampaikan lagi, meningioma ada grade 1, grade 2, dan grade 3. Grade 1 jika habis tuntas, observasi saja cukup. Grade 2, jika habis tuntas, kita bisa observasi atau langsung radioterapi. Ada yang langsung melakukan radioterapi pada residual tumor untuk apa tujuannya mengurangi risiko recurrence. Grade 3 harus radioterapi. Itu yang perlu diingat. Jadi sifat sel sangat menentukan apakah kita perlu radioterapi atau tidak. Mungkin itu singkatnya dari saya. Untuk punya pengalaman lebih banyak di Jerman. Prof. Lumenta mungkin banyak pengalaman mengenai gamma knife dan radioterapi yang lain mungkin, Prof. Kami terus terang di Surabaya ini tidak punya sendiri juga gamma knife-nya. Nah, mungkin bisa dibantu, Prof. Ya, terima kasih. Di Jerman ini kita mempunyai guidelines kapan membuatkan radioterapi itu. Seperti Dr. Rahadian yang juga bilang, jadi kalau tumornya itu bisa dioperasi, jadi kita ada tumor board, kalau pasien datang di poli, masuk ke rumah sakit, kita ada tumor board, kita bicarakan. Seperti di Surabaya kalau hari Jumat kalau nggak salah, gitu ya. Iya, Jumat. Lalu kita bicarakan bisa dioperasi atau tidak dioperasi. Kalau bisa dioperasi, seluruhnya kita operasi dulu. Lalu kalau sudah dioperasi, kalau ada sisanya, Simpson 2, 3, 4, 5 begitu ya, 5 biopsi. Lalu dibicarakan dulu kalau Simpson 1 sampai 3 itu gradnya WHO-nya grad 1, kita tungguin dulu. Jadi observasi 3, 6, 12 bulan, 6 bulan lagi tahun keduanya, 12 bulan tahun ketiganya, dan seterusnya. Kalau di observasi itu tumornya ada besaran sedikit, lalu di tumor board lagi bilangkan operasi lagi atau radioterapi. Kalau grad 2 mirip-mirip gitu juga, tetapi lihatkan molekular patologinya juga. Bagaimana dengan itu dan imunhistokimia juga. Kalau ada sedikit kayak malignan begitu, langsung di radioterapi. Kalau tidak, ditungguin, tetapi observasinya 3 bulan seluruhnya. Dengan anaplastik dengan grad 3 itu semuanya selalu di radioterapi. Itu. Lalu di radioterapi di sini stereotip dan gamma knife agak jarangan, yang banyaknya cyber knife, near accelerator. Lalu mereka kebanyakan bikinnya dengan tapi beberapa sessions, ya kira-kira 40 sessions. Begitu pengalaman di sini. Terima kasih, Prof.